Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekeliling saudara, katakan kamu juga. Amin. 2024, the provision is in the vision. Apapun yang kamu butuhkan dalam seluruh area kehidupanmu, semuanya tersedia. Di mana? Dalam penglihatan saudara tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Di sana letak ketersediaan saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara memiliki pewahyuan tentang dia, tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan lebih lagi. Allah punya begitu banyak ketersediaan yang Allah mau berikan sama saudara, sama saya sebagai warisan untuk anak-anaknya. Itu sebabnya cara saudara memandang Yesus dan memandang pekerjaannya akan menentukan seberapa besar, seberapa banyak yang bisa saudara terima. Semakin besar pewahyuan saudara, semakin besar pengetahuan saudara tentang Yesus, tentang pekerjaan, semakin banyak yang bisa saudara terima. Ada begitu banyak. Bagaimana cara menerima? Tidak ada cara lain selain dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita yang beriman, kita akan masuk ke dalam tempat perhentian. Kita yang beriman, kita akan menerima. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya lihat Yesus, explore semua tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan dalam firman-Nya, firman Kristus, iman akan muncul. Lihat, explore, iman muncul, simpan dalam hatimu. Lihat, explore, iman muncul, simpan dalam hatimu. Untuk apa disimpan? Untuk diperkatakan. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau firman Kristus yang kamu simpan dalam hatimu, maka yang keluar adalah firman Kristus. Barang siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap perkataan yang jahat. Jangan sampai perkataan yang jahat keluar dari mulutmu. Perkataan jahat bukan hanya berbicara tentang perkataan yang kotor, tapi perkataan yang tidak percaya, yang meragukan Tuhan, itu perkataan yang jahat. Jadi pastikan yang keluar dari mulutmu hanya firman Kristus. Pastikan yang tersimpan dalam hatimu juga firman Kristus. Diperkatakan apapun yang kamu butuhkan dalam seluruh area kehidupanmu, terutama dalam dunia yang semakin lama semakin gelap, akan datang menjawab semua kebutuhanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan, terus lihat Yesus. Hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat salah satu nubuatan dalam Alkitab. Nah, apa yang kita bisa dapatkan waktu kita belajar nubuatan dalam Alkitab? Yang pertama, ada begitu banyak kebenaran moral yang bisa kita dapatkan. Yang kedua, kalau saudara mengerti nubuatannya, saudara akan mengerti apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi di dunia ini. Yang ketiga, saudara tentunya melihat berkat, ketersediaan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kenapa? Karena seluruh Alkitabmu berbicara tentang Yesus dan pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Kembali kepada zaman pembuangan bangsa Israel di Babel selama 70 tahun. Sebelum pada akhirnya Allah memutuskan untuk betul-betul membuang bangsa ini ke Babel selama 70 tahun, sebelumnya Allah selalu mengutus nabi-nabinya. Nggak pernah nyerah. Untuk apa? Untuk memperingatkan bangsa ini. Supaya jangan menentang Allah dengan menyembah Allah bangsa lain. Allah terus utus nabi-nabinya. Nah, saya mau saudara mengerti. Apa mimpinya Allah untuk bangsa Israel? Allah mau supaya bangsa ini memerintah, berdaulat dengan kekuasaan penuh dari Yerusalem. Supaya apa? Supaya semua bangsa-bangsa lain bisa melihat bagaimana standarnya Allah, bagaimana hukum-hukumnya Allah, bagaimana cara-caranya Allah melakukan segala sesuatu. Sejak zaman Daud, lebih lagi pada zaman Salomo, saudara bisa melihat Allah menjadikan bangsa ini sebagai contoh. Apa yang terjadi sama orang-orang yang mendengarkan perkataanku, apa yang terjadi sama orang-orang yang menuruti perintahku dan yang menjadikan aku sebagai Allahnya. Hidup mereka berkelimpahan, anak-anak mereka diberkati, apapun yang mereka kerjakan berhasil, bersatu jalan musuh-musuh menyerang mereka, bertujuh jalan musuhnya lari daripada mereka. Allah menjadikan bangsa ini sebagai contoh, supaya waktu bangsa lain melihat bangsa Israel, mereka cemburu, dan pada akhirnya mereka mau mengenal siapa Allahnya bangsa Israel. Ini mimpinya Allah buat bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel gagal.
Setiap nabi yang diutus untuk memperingatkan mereka ditolak dan dibunuh. Itu sebabnya Allah bangkitkan bangsa lain. Allah bangkitkan kerajaan yang lain. Kerajaan Babel dengan rajanya yang bernama Nebukadnezar sebagai kerajaan yang pertama untuk menggenapi nubuatan tentang bangsa-bangsa lain. Allah membangkitkan kerajaan Babel dengan rajanya Nebukadnezar membawa bangsa Israel ke dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan di antara bangsa Israel yang dibuang ada nama-nama seperti Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Di Babel mereka diberikan nama Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Alkitab menceritakan mereka memutuskan untuk tidak menajiskan diri mereka dengan makanan raja. Apa hasilnya? Mereka kelihatan lebih segar, lebih gemuk, dan mereka 10 kali lipat lebih pandai, lebih cerdas dari semua orang bijaksana yang ada di Babel. Sekalipun umur mereka baru 15 tahun, saya bayangin 15 tahun mereka sudah menjadi kumpulan orang-orang bijaksana yang ada di Babel. Saya akan mengajak saudara untuk melihat kelanjutan dari ceritanya. Ingat baik-baik, apa yang kita bisa dapatkan waktu kita belajar nubuatan dalam Alkitab? Yang pertama, ada begitu banyak kebenaran moral yang kita bisa dapatkan. Yang kedua, kalau kamu mengerti nubuatan ini, kamu akan mengerti dan tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dan hari ini kita akan melihat provision, berkat yang sudah Tuhan sediakan buat anak-anaknya di akhir zaman ini. Saudara siap diberkati? Amin. Kita firman Tuhan, Daniel pasal 2 ayat 1-4. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Satu hal yang harus saudara ketahui tentang Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang sangat kejam sekali. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya kita akan menemukan Raja Nebukadnezar akhirnya bertobat. Pada suatu hari, Alkitab menceritakan Raja Nebukadnezar bermimpi. Kemudian ia memanggil orang-orang bijaksana yang ada di Babel, ahli jampe, ahli sihir, orang-orang kasdim untuk mengartikan mimpinya. Kemudian mereka datang di hadapan Nebukadnezar, mereka berkata, "Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tapi Raja Nebukadnezar adalah raja yang pandai. Dia bukan raja yang bodoh. Nebukadnezar berkata kepada mereka, "Aku sudah memutuskan. Kalau kamu tidak bisa memberitahukan mimpiku beserta maknanya," karena kalau Nebukadnezar memberitahukan mimpinya, mereka bisa mengartikan apa saja, suka-suka mereka. Tapi Nebukadnezar memutuskan, "Aku sudah memutuskan. Kalau kamu nggak bisa memberitahukan mimpiku beserta artinya, kamu akan kupenggal dan rumahmu akan kuruntuhkan. Tapi kalau kamu bisa memberitahukan kepadaku mimpiku dan maknanya, aku kasih kamu hadiah yang besar." Oke, sekarang kasih tahu mimpiku beserta maknanya. Dan mereka berkata, "Oh, apa yang tuanku raja minta itu sangat sulit sekali. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sanggup memberitahukan apa yang tuanku minta, kecuali dewa-dewa yang berdiam di antara manusia." Raja Nebukadnezar marah sekali. Dia mengeluarkan titah untuk membunuh semua orang bijaksana yang ada di Babel. Saya bisa lihat Raja Nebukadnezar adalah raja yang sangat kejam sekali. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 13-14. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin para raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana. Daniel berkata dengan cerdik dan bijaksana. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin seorang anak yang berusia 15 tahun sudah bisa berbicara dengan cerdik dan bijaksana? Bagaimana mungkin? Siapa yang memberikan hikmat kepada Daniel? Tuhan. Tidak pernah terlalu muda untuk menerima hikmat dari Tuhan. Grace Army, mana Grace Army?
tidak pernah terlalu muda untuk menerima hikmat dari Tuhan. Amin. Amsal berkata, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya berasal kepandaian dan pengetahuan. Tuhan yang kasih hikmat. Kemudian Daniel menghadap raja, dia minta waktu sama raja untuk bisa memberitahukan mimpi berikut maknanya. Setelah itu Daniel pulang ke rumah, dia bertemu dengan teman-temannya, Hananya, Misael, Asaria, dan Daniel mempergunakan waktu yang raja berikan. Untuk apa? Untuk berdoa bersama dengan teman-temannya. Memohon belas kasihan dari Allah supaya Allah menyingkapkan rahasia mimpi Nebukadnezar dan supaya mereka jangan dibinasakan bersama dengan orang-orang bijaksana Babel lainnya. Dan apa yang terjadi? Alkitab menceritakan Allah menyingkapkan rahasia mimpi Nebukadnezar kepada mereka dalam penglihatan malam, dalam mimpi. Kemudian apa yang Daniel lakukan? Sesudah itu dia mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Daniel memuji Tuhan. Alkitab menceritakan dia memuji Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kalau saudara mengalami apa yang Daniel alami, mendapatkan pewahyuan tentang rahasia mimpinya Nebukadnezar, apa yang kamu lakukan? Kebanyakan orang pasti langsung pergi menghadap raja. Kenapa? Satu, takut dibunuh. Yang kedua, ada hadiah yang besar. Tapi tidaklah demikian dengan Daniel. Waktu dia mendapatkan rahasia tentang mimpinya Nebukadnezar, Tuhan yang menyingkapkan. Dia mengambil waktu mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Amin. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Setiap kali Tuhan menyatakan kebaikannya dalam hidupmu. Sekali lagi saya ulangi. Setiap kali Tuhan menyatakan kebaikannya dalam hidupmu, ambil waktu sejenak mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Minimal saudara berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Puji Tuhan, haleluya. Minimal. Jadi ambil waktu sejenak mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Nah, singkat cerita, kemudian Daniel menemui Ariok, orang yang ditugaskan untuk membinasakan semua orang bijaksana yang di Babel. Daniel minta supaya Ariok mengantarkan Daniel ke hadapan raja. Waktu Daniel berdiri di hadapan raja, raja bertanya, apakah kau sanggup memberitahukan mimpiku beserta artinya? Apa kata Daniel? Ayat 27 sampai 28. Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Daniel menjawab gini, apa yang tuanku raja minta tidak dapat dipenuhi oleh siapapun orang bijaksana yang ada di Babel ini. Tapi di surga ada Allah yang sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia. Amin. Saya mau kasih tahu sama saudara, di sorga ada Allah yang sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia dan memberitahukan jawaban atas semua masalahmu. Amin. Kemudian Daniel berkata, di sorga ada Allah yang menyimpan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Hari-hari yang akan datang berbicara tentang masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan. Itu sebabnya saudara harus mendengar. Amin. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah. Daniel memberitahukan mimpinya Nebukadnezar. Ayat yang ke-29, 30. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Saudara bisa lihat, Daniel adalah orang yang rendah hati. Dia tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Tapi kemuliaan yang dia dapatkan, dia kembalikan kepada Tuhan.
Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup sehingga aku dapat mengartikan mimpi Tuanku. Tapi perhatikan baik-baik, dialah yang menyingkapkan rahasia-rahasia yang telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi. Dia kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kamu dapatkan, kemuliaan apapun yang orang lain berikan sama saudara, saudara harus selalu kembalikan kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada bangsa Israel, kamu harus ingat, akulah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Saudara boleh ada sebagaimana saudara ada hari ini, itu semua karena Tuhan. Kalau orang memberikan kemuliaan kepada saudara, saudara harus kembalikan kepada Tuhan. Amin. Saudara harus kembalikan kepada Tuhan. Kemudian Daniel berkata selanjutnya, dia artikan, dia kasih tahu mimpinya Nebukadnezar. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Daniel memberitahukan mimpinya Nebukadnezar kira-kira begini. Tuanku melihat sebuah patung yang besar tegak berdiri di hadapan Tuanku. Kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, kemudian perut dan pinggangnya dari apa? Dari tembaga, betul? Kemudian pahanya dari besi, kakinya dari besi dan tanah liat. Kira-kira ini yang dilihat oleh Nebukadnezar. Sementara Tuanku melihat, kemudian terungkitlah sebuah batu lepas tanpa perbuatan tangan manusia, menghancurkan patung itu, tepat mengenai kakinya yang terbuat dari besi dan dari tanah liat, sekaligus menghancurkan besi, tanah liat, besi, tembaga, perak, emas. Lalu angin menghembuskan semuanya sehingga lenyap. Batu yang menghancurkan patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Ini mimpinya Nebukadnezar. Daniel bisa mengartikan. Daniel bisa memberitahukan. Dan kemudian Daniel bisa mengartikan. Apa artinya? Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, Raja Nebukadnezar, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Jadi saudara bisa lihat, Allah sendiri yang memberikan kerajaan, kekuatan, kekuasaan, kemuliaan kepada Nebukadnezar. Itu sebabnya Daniel menyebut Nebukadnezar Raja segala raja. Apa artinya mimpinya Nebukadnezar? Tuankulah kepala yang dari emas itu. Jadi Nebukadnezar melihat sebuah patung, kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut pinggang dari tembaga, paha dari besi, kakinya dari besi dan dari tanah liat. Apa artinya? Ini artinya, Tuankulah Raja Nebukadnezar, Kerajaan Babel, kepala yang terbuat dari emas itu. Jadi kepala yang terbuat dari emas ini menggambarkan kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar. Kemudian ayat berikutnya. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain. Setelah kepala dari emas, maka turun ke bawah ada dada dan lengan dari perak. Yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kerajaan apa? Persia.
Kenapa? Karena kerajaan Persia yang mengalahkan kerajaan Babel. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, perut dan pinggang dari tembaga. Berbicara tentang siapa? Kerajaan Yunani, Alexander Agung. Ayat yang ke-40. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur lulukan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Setelah kerajaan Babel, setelah kerajaan Persia, dan kerajaan Yunani, sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat. Pahanya terbuat dari besi. Keras seperti besi. Tepat seperti besi yang meremukkan, menghancurkan segala sesuatu. Kerajaan apa? Romawi. Kerajaan Romawi. Setelah itu, perhatikan baik-baik, ayat 41 sampai 43. Dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan kulihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Sesudah kerajaan Romawi, paha dari besi, turun ke bawah, kakinya terbuat dari apa? Dari besi dan tanah liat. Ini berbicara tentang apa? Kerajaan Romawi pada akhirnya terpecah-pecah menjadi besi dan tanah liat. Besi berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang lebih kuat, sedangkan tanah liat berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang lebih lemah. Dan ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang bangsa-bangsa Eropa pada zaman modern sekarang. Sudah terjadi. Betul? Sudah terjadi. Kemudian selanjutnya, ayat 44 sampai 45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas, menghancurkan patung itu. Siapa yang dimaksud dengan batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia? Yesus. Yesus adalah batu penjuru. Amin. Seperti batu penjuru yang terungkit lepas dari surga tanpa perbuatan tangan manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Dalam Injil, Yesus berkata, barang siapa yang jatuh ke atas batu itu akan hancur, barang siapa yang ditimpa batu itu akan remuk. Jadi apa yang Yesus katakan? Sejalan dengan nubuatan yang Daniel katakan. Amin. Dan Allah semesta langit akan mendirikan kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Batu yang menghancurkan patung itu menjadi tumpukan gunung yang besar. Betul? Memenuhi seluruh bumi. Ini berbicara tentang Allah semesta langit akan mendirikan kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Artinya apa? Allah akan mendirikan satu kerajaan di mana alam maut tidak bisa menguasainya, di mana saudara dan saya ada di dalamnya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ini maknanya. Selanjutnya dikatakan demikian. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar,
dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara bisa melihat, pada akhirnya seorang raja yang kejam bertobat. Melalui hidupnya siapa? Melalui hidupnya Daniel. Pada akhirnya Raja Nebukadnezar mengenal Allahnya bangsa Israel. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari nubuatan ini? Perhatikan baik-baik. Yang pertama yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang bijaksana. Saya ulangi. Yang pertama yang kita bisa pelajari, kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang bijaksana. Yang kedua, doa orang-orang bijaksana lainnya. Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Yang ketiga, kita akan belajar tentang masuk dalam rencana Tuhan. Bukan hidup sesuai dengan rencanamu, tapi kita hidup sesuai rencana Tuhan. Kebanyakan saudara suka salah sangka. Oh, saya punya rencana. Saya mau menyertakan Tuhan dalam rencana saya. Salah. Saudara ada di dunia ini karena Tuhan punya rencana. Jangan hidup sesuai dengan rencanamu, tapi hidup dalam rencana Tuhan. Jangan kebalik. Saya punya rencana, saya mau menyertakan Tuhan dalam rencana saya. Jangan. Tuhan punya rencana. Kamu ada dalam dunia ini karena Tuhan punya rencana. Masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Yang ketiga, masuk dalam rencana Tuhan. Yang keempat, kita akan melihat provision. Berkat yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya di akhir zaman ini. Amin. Jadi yang pertama, apa tadi? Keadaan sulit yang dihadapi oleh orang-orang bijaksana. Dunia semakin lama semakin gelap. Waktu sesuatu terjadi di dunia ini, maka semua orang, kita semua menunggu apa kata para ahli, apa kata pakar. Kita semua menunggu. Betul? Waktu COVID-19 terjadi, atau waktu resesi terjadi, kita tunggu nih, apa kata pakar, apa kata para ahli, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ternyata mereka tidak sanggup memberi jawaban. Semuanya beda-beda. Yang A bilang A, yang B bilang B, yang C bilang B. Bahkan ada yang kontradiksi. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka hanya memiliki terang yang natural. Mereka hanya memiliki pengetahuan. Tapi di saat dunia tidak bisa kasih jawaban, gereja punya jawaban. Amin. Anak-anak Tuhan punya jawaban. Di saat orang-orang bijaksana di Babel tidak sanggup menyingkapkan rahasia mimpi Nebukadnezar, tapi Daniel sanggup. Kenapa? Karena saudara punya Tuhan yang sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia. Kamu punya terang yang supranatural. Kalau saudara lihat bait Allah, di luar, di pelataran, begitu terang. Kenapa? Karena ada terang matahari. Terang natural. Tetapi waktu saudara masuk ke dalam bait Allah, ini berbicara tentang gereja. Tidak ada jendela di sana, tidak ada pintu di sana, tidak ada cahaya natural yang bisa masuk ke dalam bait Allah. Di situ ada satu benda penerangan yang namanya kakidian. Terang gereja. Amin. Setiap kali saudara berkumpul di tempat ini, ada terang. Tidak ada kegelapan. Amin. Masuk lagi ke ruang Maha Kudus. Di ruang kudus ada kakidian, di ruang Maha Kudus ada Shekinah glory. Ada kemuliaan Tuhan. Nah, orang dunia hanya memiliki terang yang natural. Sebatas ilmu pengetahuan. Tapi saudara dan saya memiliki terang yang supranatural. Terang yang berasal dari Allah. Amin. Ketika orang dunia tidak bisa memberikan jawaban, saudara dan saya punya jawaban. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Doa orang-orang bijaksana lainnya. Siapa mereka? Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Perhatikan baik-baik. Ini pertama kalinya Alkitab mencatat mereka berdoa bersama-sama. Sekali lagi saya ulangi. Ini pertama kalinya Alkitab mencatat mereka berdoa bersama-sama. Sebelumnya Alkitab tidak pernah mencatat ada orang yang berdoa bersama-sama.
Nuh berdoa sendiri. Betul? Dia turun dari bahtera, dia buat mesbah, dia persembahkan korban, dia hanya berdoa sendiri. Abraham hanya berdoa sendiri. Yakub berdoa sendiri. Ishak berdoa sendiri. Ini pertama kalinya Alkitab mencatat mereka berdoa bersama-sama. Waktu Daniel menghadapi masalah yang sulit dan gelap, situasi yang sulit dan gelap, Daniel tahu rahasianya. Dia tahu berdoa bersama-sama mengubahkan situasinya. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara tergabung dalam care group. Yang belum tergabung, silakan tergabung dalam care group. Jangan berdoa sendiri, berdoa bersama-sama. Amin. Setiap kali orang percaya berkumpul bersama-sama berdoa, saudara boleh baca dalam Kisah Para Rasul. Setiap kali mereka ada masalah, mereka datang berkumpul berdoa bersama-sama, sesuatu yang baik terjadi. Mujizat terjadi. Nah ini yang bisa kita pelajari. Ada begitu banyak kebenaran-kebenaran moral yang kita bisa dapatkan. Dunia semakin lama semakin gelap. Kita melihat bagaimana caranya mereka merespon dunia semakin lama semakin gelap. Kenapa kita masih baca perjanjian lama? Kenapa? Ini udah terjadi ribuan tahun yang lalu, 2000, 3000, 4000 tahun yang lalu. Kenapa kita masih baca? Karena Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, semuanya adalah contoh dan dicatat sebagai peringatan untuk kita yang hidup di zaman akhir. Mereka menghadapi situasi sulit dan gelap yang sama seperti yang kita hadapi sekarang. Betul? Itu sebabnya kita belajar dari mereka. Lihat bagaimana respon mereka, lihat bagaimana sikap mereka menghadapi situasi yang sulit dan gelap. Belajar dari mereka. Supaya kamu tahu apa yang kamu lakukan ketika saudara dan saya ada dalam situasi yang sulit dan gelap, supaya kita mendapatkan hasil yang sama dengan mereka. Apa yang terjadi waktu mereka menghadapi situasi yang sulit dan gelap? Mau dibunuh loh. Dan mereka diminta sesuatu yang mustahil, yang orang dunia nggak bisa. Tapi mereka berdoa bersama-sama. Mereka minta belas kasihan Tuhan. Matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Berdoa bersama-sama, minta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan jawab doa mereka. Jadi apapun kesulitan yang kamu hadapi hari ini, berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Ada corporate anointing di sana. Ada pengurapan bersama-sama. Dan ingat, matamu harus selalu tertuju kepada Allah yang sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu hadapi, selalu ada jawaban dari Tuhan. Amin. Selalu datang sama Tuhan. Selalu berdoa. Amin. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Yang ketiga, masuk dalam rencana Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik tadi, patung yang dilihat oleh Nebukadnezar, kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, perut pinggang dari tembaga, paha dari besi, kaki dari besi, campur tanah liat. Ini berbicara tentang kerajaan-kerajaan manusia. Ini berbicara tentang apa? Kekuatan manusia. Kalau saudara hidup hanya sesuai dengan rencanamu, dan hanya mengandalkan kekuatanmu, kekuatan manusia, saudara bisa lihat, saudara pasti akan mengalami degradasi. Emas, perak, tembaga, besi campur tanah liat. Pasti akan turun. Kalau kamu hanya mengandalkan kekuatan, dan kalau kamu hanya asik dengan rancanganmu, kamu akan mengalami degradasi. Sekalipun kamu memulai dengan emas, tapi kamu akan mengalami degradasi. Tapi kalau saudara lihat Kidung Agung, kita sudah pernah lihat Kidung Agung, bagaimana Yesus digambarkan kepalanya dari emas kepalanya emas murni, lengannya lingkaran bundaran emas berhiaskan permata Tarsis. Betul? Kakinya dari tiang-tiang gading beralaskan emas murni. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak pernah mengalami degradasi. Yesus tidak pernah mengalami degradasi. Artinya apa? Kalau dalam hidupmu ini, saudara masuk dalam rencana Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan. Karirmu, pekerjaanmu, bisnismu. Tidak akan pernah mengalami degradasi. Jadi kamu harus tahu rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin. Perhatikan baik-baik. Saudara dan saya
diciptakan Tuhan, ada dalam dunia ini. Karena Tuhan punya rencana. Jadi jangan hidup seenak-enaknya, maunya rencana saudara. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Waktu Tuhan menciptakan langit, bumi bersama isinya, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan hanya menciptakan dengan berfirman. Jadilah benda-benda penerang di langit, jadilah cakrawala. Betul? Hanya dengan berfirman. Tapi waktu Tuhan menciptakan saudara, menciptakan saya, Dia bentuk saudara dengan tangannya. Dengan tangannya. Segambar serupa Dia. Daud berkata, fearfully, wonderfully made. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Waktu Tuhan tempatkan saudara di dalam dunia ini, Dia punya rencana dalam hidupmu. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi businessman, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang menjadi pedagang. Apapun profesi, sekalipun berbeda-beda, Tuhan punya rencana. Apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Simple, seperti yang tadi saya katakan. Apa rencana Tuhan atas bangsa Israel? Apa rancangan Tuhan atas bangsa Israel? Supaya melalui bangsa ini, bangsa-bangsa lain bisa mengenal Allahnya bangsa Israel. Kenapa saudara dalam dunia ini? Karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Apa rencana Tuhan? Supaya melalui hidupmu, dimanapun kamu ditempatkan, apapun profesimu, orang-orang di sekitarmu bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara harus masuk dalam rancangan Tuhan. Waktu kamu masuk dalam rancangan Tuhan, nggak usah pusing sama karir pekerjaan bisnismu. Tuhan akan membawa karir pekerjaan bisnismu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terus naik, tidak pernah turun. Nah, apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Supaya melalui hidupmu, dimanapun kamu ditempatkan, orang sekitarmu bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Saya sharing sama Bethesda tadi, Romi, dia guru vokal. Satu hari dia datang, kita sharing. Puji Tuhan, pastor saya begitu diberkati sekarang. Murid saya begitu banyak. Ada begitu banyak. Tapi saya bilang sama dia, oke, puji Tuhan kalau Tuhan berkati kamu. Tapi kamu harus tahu, apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau Tuhan jadikan kamu guru vokal, jangan hanya ngajar, selesai pulang, akhir bulan dapat duit. Jangan. Tapi kamu harus tahu rencana Tuhan dalam hidup. Apa rencana Tuhan dalam hidup? Supaya melalui pekerjaanmu sebagai guru vokal, orang-orang lain, murid-muridmu, orang tua muridmu, bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Itu rencana Tuhan dalam hidupmu. Itu rencana Tuhan dalam setiap kita di dunia ini. Jadi kalau habis ngajar, jangan sekedar ngajar, selesai pulang. Enggak. Tapi biasakan supaya melalui hidupmu, orang yang di sekitarmu bisa melihat Yesus dalam hidupmu. Sebelum mulai mengajar, biasakan ajak mereka berdoa. Amin. Setelah ngajar, mungkin sedikit sepatah dua kata, ajak ngobrol. Apa sih yang kamu alami dalam hidupmu? Kalau di situ ada masalah, kita bisa doakan. Atau kalau dia cerita masalah tentang orang tuanya, kita bisa doakan orang tuanya. Betul? Kamu bisa juga bagiin renungan sama mereka, sama murid-muridnya. Yang orang percaya setiap hari. Supaya melalui renungan itu mereka bisa melihat kasih Tuhan juga. Mereka bisa mengenal Tuhan. Amin. Jadi supaya melalui hidupmu orang bisa melihat Yesus. Dan karena kamu adalah di gereja, kasih tahu sama mereka, kasih semangat sama mereka. Apa sukacitamu melayani Tuhan? Melalui talenta yang Tuhan berikan kepadamu, suara kamu bagus. Dan suara murid-muridmu juga bagus. Kasih semangat sama mereka. Bagaimana sukacitanya melayani Tuhan? Kasih mereka coaching klinik. Bagaimana caranya menjadi worship leader di gereja? For free. Gratis. Jadi melalui hidup kamu, amin, di mana Tuhan tempatkan kamu sebagai guru vokal, Tuhan punya rencana supaya murid-murid yang Tuhan kirim kepada kau, termasuk orang tuanya, bisa melihat Yesus melalui hidupmu.
Kamu nggak usah pusing sama pekerjaanmu. Kalau kamu masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan akan bawa pekerjaanmu, karirmu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Tapi kalau kamu mau suka-sukanya sendiri, sesuai dengan rancangan saya, hanya mengandalkan kekuatan saya, cari murid sebanyak-banyaknya, ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang. Akhir bulan dapat duit. Kamu akan mengalami degradasi. Kamu pada capek, murid berkurang. Tapi kalau kamu masuk dalam rencana Tuhan, apapun yang kamu lakukan, Tuhan akan bawa kamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi apapun profesimu hari ini, ingat baik-baik, Tuhan tempatkan kamu di sana. Apakah kamu pengacara, businessman, manajer, direktur, ada orang-orang di sekelilingmu. Tuhan punya rencana supaya melalui hidupmu, orang-orang di sekelilingmu bisa melihat Yesus dalam hidupmu. Masuk dalam rencana Tuhan. Kasih tahu. Kalau kamu pengusaha, biarlah melalui gaya saya berbisnis, orang bisa melihat Yesus dalam hidup saya. Amin. Saudara kontraktor, punya banyak tukang. Jangan asal suruh bentak-bentak, tapi melalui hidupmu, mereka semua bisa melihat Yesus dalam hidupmu. Itu tujuan rencana Tuhan buat setiap kita yang ada dalam dunia ini. Waktu kamu masuk dalam rencana Tuhan, saya percaya karirmu, pekerjaanmu, bisnismu akan dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi masuk dalam rencana Tuhan. Jangan hidup sesuai rencanamu, kemudian menyertakan Tuhan. Jangan. Sekalipun kamu memulai dengan emas menyertakan Tuhan, tapi kamu akan mengalami degradasi. Jadi pastikan kamu masuk dalam rencana Tuhan. Karirmu, pekerjaanmu, bisnismu, Tuhan akan bawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Oke? Yang keempat, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-46 sampai 47. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Saudara bisa lihat, raja yang tadinya kejam sekarang bertobat. Betul? Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Melalui hidupnya Daniel, Nebukadnezar jadi mengenal Allahnya bangsa Israel. Yang pertama yang saya mau sampaikan sama Anda, dalam hidup ini betapa pentingnya kamu berjalan dengan hikmat. Selalu minta hikmat Tuhan. Amin. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya mendapatkan hikmat. Yang pertama, hikmat itu pribadi. Siapakah dia? Yesus. Dan pribadi itu ada di dalammu. Jadi apapun yang kamu mau lakukan, selalu datang sama Tuhan. Berdoa. Minta hikmat, minta petunjuk sama Tuhan. Duduk, lihat firman-Nya. Pelajari. Semuanya dicatat sebagai peringatan untuk kita yang hidup di zaman akhir. Kalau kamu mau mendapatkan hasil yang sama, lihat, pelajari. Bagaimana sikap mereka, bagaimana respon mereka terhadap masalah yang mereka hadapi. Pelajari. Kalau saudara mau mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang mereka terima. Selalu minta hikmat Tuhan. Berjalan dengan hikmat Tuhan. Waktu kamu berjalan dengan hikmat Tuhan, perhatikan baik-baik, orang bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau saudara hanya mengandalkan kekuatanmu, saudara akan menjadi orang yang seperti orang bodoh. Waktu kamu hidup seperti orang bodoh, orang lain tidak bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jadi ingat baik-baik, apa rencana Tuhan? Supaya melalui hidup saya, orang semua bisa melihat Tuhan dalam hidup saya.
ayat yang ke-48 sampai 49. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Dan atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Ini berkat, ini provision yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya di akhir zaman. Nggak ada yang bilang amin. Tuhan tolong catat yang bilang amin. Saudara akan dimuliakan. Saudara akan diangkat naik. Ada promosi buat anak-anak Tuhan. Nah ini baru ngerti, promosi. Ada promosi buat saudara buat saya. Amin. Tuhan akan mengangkat anak-anaknya tinggi. Di akhir zaman ini. Di saat dunia gelap. Kenapa? Dunia tidak punya jawaban. Sedangkan anak-anak Tuhan semakin bersinar terang. Amin. Kamu punya jawaban. Bagaimana caranya? Pelajari lagi dari awal tadi. Amin. Daniel, dia berdoa bersama-sama. Betul? Ini kebenaran-kebenaran moral yang kita dapatkan. Dia berdoa bersama-sama karena ini pertama kali dicatat Alkitab. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Tidak pernah mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Betul? Kemudian mereka masuk dalam rencana Tuhan. Sekalipun dibuang, sekalipun dalam pembuangan. Saudara bisa bayangkan, sekalipun saudara ada dalam titik yang paling rendah dalam hidupmu. Selalu ingat rencana Tuhan. Supaya melalui hidup saya, orang lain bisa mengenal Yesus. Apa yang terjadi? Waktu kamu masuk dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan membawa kamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan akan mengangkat saudara di tempat yang tinggi. Supaya orang semua bisa melihat. Siapa Tuhan saudara, siapa Tuhan saya. Inilah rancangan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jadi ini berkat yang Tuhan sediakan. Provision yang Tuhan sediakan. Tuhan akan mengangkat anak-anaknya di akhir zaman ini di tempat yang tinggi. Ada promosi buat saudara yang percaya sama Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saudara diberkati? Belajar sesuatu? Amin. Jadi ingat baik-baik. Kenapa kita masih baca perjanjian lama? Ini sudah terjadi 2000, 3000, 4000 tahun yang lalu. Kenapa kita masih baca? Kenapa kita masih pelajarin? Karena Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, semuanya adalah contoh. Tupos. Apa itu tupos? Pola. Semuanya adalah pola. Yang dicatat sebagai peringatan untuk saudara perhatikan buat mereka yang hidup di zaman akhir. Ini contoh, ini pola. Artinya apa? Apa yang terjadi sama mereka? Kita baca dan kita pelajari. Masa-masa sulit yang gelap yang kita hadapi sekarang adalah masa-masa yang sulit yang gelap yang mereka hadapi waktu itu. Sama. Salomo menulis begini dalam kitab Pengkhotbah. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Nggak ada yang baru. Apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Betul? Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Ini pola. Jadi kalau saudara mau mendapatkan hasil yang sama seperti mereka, keluar dari situasi yang sulit, dipromosikan, belajar dari mereka. Baca. Apa yang dilakukan Daniel di saat situasi yang gelap dan sulit? Di saat dunia nggak punya jawaban, tapi dia punya jawaban. Amin. Kenapa? Karena dia selalu datang sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Bukan berdoa sendiri, tapi berdoa bersama-sama. Amin. Berdoa bersama-sama. Ini pertama kalinya Alkitab mencatat mereka berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Berdoa dalam keluargamu bersama-sama. Yang belum tergabung dalam care group, tergabung dalam care group. Di sana ada saudara-saudara seiman
yang menguatkan kamu dalam iman. Berdoa bersama-sama. Sesuatu terjadi. Amin. Kemudian masuk dalam rencana Tuhan. Jangan hidup sesuai dengan rencanamu. Tidak. Kamu ada dalam dunia ini karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Profesi memang beda-beda, tapi mimpinya Tuhan, rencana Tuhan buat kita semua adalah sama. Supaya melalui hidup kita, semua orang bisa mengenal Yesus. Supaya orang-orang yang ada di sekitarmu, di tempat di mana kamu ditempatkan, di marketplace, dimanapun, orang bisa melihat Yesus dalam hidupmu. Itu tujuan rancangan Tuhan yang utama. Waktu kamu bisa merepresentasikan Tuhan dengan baik, nggak usah pusing sama karirmu, pekerjaanmu, bisnismu, dia akan bawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Dan ingat baik-baik, di akhir zaman ini ada promosi buat anak-anak Tuhan. Kenapa? Dunia semakin gelap, nggak ada jawaban. Hanya gereja yang punya terang Tuhan. Gereja punya jawaban. Anak-anak Tuhan punya jawaban. Itu sebabnya Tuhan akan mengangkat anak-anaknya tinggi di saat dunia gelap. Supaya semua orang dunia ini bisa melihat betapa besarnya Yesus dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Tuhan diberkati.